Halo sahabat Daihatsu, selamat datang kembali di Yasiono Auto Sale. Sahabat Daihatsu, di kesempatan kali ini saya tidak mereview mengenai mobil baru. Kali ini saya ingin mereview mengenai mobil yang biasa saya pakai untuk operasional sehari-hari sebagai seorang sales Daihatsu. Ini yaitu Ayla tipe X10 manual transmisi tahun pembuatan 2022 ya sahabat Daihatsu. Mungkin hari ini saya ingin membahas kelebihan dan kekurangan apa saja yang saya alami setelah saya memakai Ayla ini selama 3 tahun sahabat Daihatsu. Semoga video ini dapat menghibur ataupun semoga saja video ini dapat memberikan sebuah informasi dan inspirasi buat teman-teman yang mungkin sedang cari-cari mobil second, mungkin bisa buat tambahan info karena di sini akan coba saya buka secara lengkap setelah pemakaian selama 3 tahun apa saja yang saya alami untuk Ayla tipe X10 tahun 2022 ini. Yang pertama yang saya sampaikan yaitu dari sisi eksterior ya. Dari sisi eksterior selama pemakaian 3 tahun ini untuk saya tidak ada suatu kendala. Dari sisi desain pun menurut saya desainnya cukup lumayan cantik, dan walaupun sudah pemakaian 3 tahun desainnya tetap terlihat bagus, tidak terlihat kuno. Untuk seperti bagian bumper atau semacamnya ini saya pertahankan bumper aslinya ya. Hanya saja di sini saya tambahkan sedikit cover handle pintu ya, karena seringkali saat kita membuka pintu sering terdapat guratan-guratan dari kuku yang ada di cat. Karena ini kebetulan catnya warna kuning sangat kelihatan, jadi saya tutup pakai cover handle pintu biar guratan kuku itu tidak sampai melukai bagian bawah handle pintu. Terus ada tambahan tipis-tipis untuk bagian eksterior, yaitu saya tambahkan muffler cutter ya, atau cover selongsong bagian ujung knalpot berbahan stainless. Itu murah juga, ini harganya di bawah 50.000 agar knalpot kelihatan lebih manis namun tidak mengubah dari suara aslinya. Dari sisi eksterior mungkin hanya itu saja yang sedikit saya ada tambahan perubahan. Dan kemarin sempat ada pertanyaan dari teman-teman di luar sana juga menanyakan, Mas, setelah 3 tahun pemakaian seperti apa kondisi bannya? Ya seperti ini ya sahabat Daihatsu, kondisi bannya setelah 3 tahun pemakaian. Ini ban depan dan juga ini ban belakang kondisinya masih tebal, kemungkinan masih aman untuk dipakai 1 tahun lagi. Alhamdulillahnya setelah saya pakai 3 tahun saya belum pernah ganti ban. Ya memang karena pemakaian saya hanya pemakaian standar rumahan ya, mungkin untuk jarak tempuhnya pun tidak begitu jauh, hanya sekedar aktivitas sehari-hari, aktivitas saya mendatangi para pelanggan atau mendatangi konsumen Daihatsu untuk follow up ya. Mungkin akan berbeda kondisi bannya untuk teman-teman yang mempunyai aktivitas sehari-hari yang cukup tinggi seperti untuk rental ataupun untuk taksi online, mungkin akan berbeda ceritanya. Hal apa saja yang saya sukai dan apa saja yang tidak saya sukai dari Ayla tipe X10 2022 ini, ada beberapa ya sahabat Daihatsu. Yang saya sukai di tipe X ini sudah terdapat fog lamp ya, dan ini menambah tampilan jadi cukup manis dan juga menambah mobil jadi lebih terang ketika malam ataupun ketika hujan lebat. Yang kedua saya suka velgnya ya, dengan velg
velg racing ring 14 warna gelap gunmetal. Warnanya cukup cantik dan cukup netral dipadukan dengan warna apapun termasuk warna kuning ya, dan ini terlihat tampil sporty walaupun masih menggunakan velg ori. Sudah terdapat sein di spion, ini tentunya membuat Ayla 10 tipe X ini jauh lebih lengkap, namun saya kurang suka dengan sein di spion ini karena posisinya itu berada di luar dari spion atau tidak rata. Ini kalau tidak hati-hati sangat riskan dan rawan pecah ketika bersenggolan dengan kendaraan lain. Seandainya posisi sennya rata mungkin akan lebih perfect ya sahabat Daihatsu. Lalu kita membahas ke bagian mesin. Selama 3 tahun pemakaian seperti apa kondisi mesinnya. Untuk mesin sejauh ini masih halus, masih nyaman. Dari sisi perawatannya juga sangat murah ya sahabat Daihatsu. Kebetulan untuk biaya servis kemarin juga masih ada fasilitas free jasa servis sampai 50.000 kilometer, ataupun ada juga garansi mesin sampai 3 tahun. Jadi selama ini pemakaian 3 tahun itu saya hanya bayar oli saja ya. Sampai saat ini paling saya ganti oli itu per 6 bulan sekali, mengeluarkan biaya sekitar kurang lebihnya 500.000, seperti itu sahabat Daihatsu. Dan untuk Ayla ini perawatannya sangat irit menurut saya, yaitu tadi hanya mengeluarkan uang 500, sekitar 500 ribuan setiap 6 bulan sekali, karena memang mungkin masih free jasa servis ya sahabat Daihatsu. Mungkin setelah jasa servisnya sudah tidak free, mungkin untuk biayanya tentunya akan ada perubahan. Adakah spare part bagian mesin yang sudah diganti setelah pemakaian 3 tahun? Alhamdulillahnya sejauh ini saya belum pernah ada ganti bagian spare part mesin ya. Untuk aki sendiri alhamdulillah masih sehat sampai sekarang. Terus untuk tambahan air wiper segala macam juga selama ini masih dalam kondisi aman. Saya belum pernah melakukan tambahan air wiper ataupun ganti aki. Sejauh ini masih memakai komponen part yang asal dari baru dulu, belum ada penggantian. Berikutnya memasuki ke bagian interior. Untuk interiornya sendiri memang ini sudah saya sedikit lakukan perubahan. Ini saya tambahkan cover jok ya, dimana ini hanya kulitnya saja. Untuk jok aslinya yang dari bawaan tetap saya pertahankan ada di dalam. Ini saya cover dari bahan MBTEK murni ya, kulit sintetis MBTEK murni seperti ini ya, biar lebih bersih dan tidak gampang kotor. Untuk dari unit audionya sendiri masih saya pertahankan yang orinya, tidak ada saya lakukan perubahan. Unitnya masih single din. Lalu ini untuk speedometernya sendiri sekarang posisi KM-nya di angka 249 sekian, mungkin di angka 25 ya. Kilometernya baru 25.000 kilometer. Memang ini termasuk low karena saya juga memang jarang berpergian jarak jauh, hanya dalam kota ke kantor ataupun hanya ke konsumen, seperti itu. Senangnya dari Ayla tipe X10 ini, walaupun mobil murah, dia fasilitasnya cukup lengkap. Di sini untuk elektrik dari mirrornya sendiri sudah ada pengaturannya ya, artinya tidak diatur secara manual. Ini ada pengaturan elektrik mirror di sebelah kanan ini. Terus di sini juga power window-nya juga 4 titik, bisa dikontrol dari depan. Dan juga sudah ada child lock mode-nya, dan juga di sini juga ada lock
dari windownya juga, dan untuk door trimnya seperti ini. Menurut saya sudah lumayan lengkap dengan harga yang sangat ekonomis. Untuk bagian atasnya sendiri juga sudah dilengkapi dengan sun visor kanan dan kiri, walaupun belum ada kacanya di sun visor. Terus di sini juga di tengah ada lampu bacanya. Untuk hand gripnya hanya satu di penumpang depan bagian kiri. Dan seperti ini penampakan kabinnya untuk Ayla 10 tipe X 2022. Menurut saya cukup lega ya, dibandingkan dengan interior tetangga sebelah. Mungkin karena dulu juga saya pernah pakai yang tetangga sebelah. Ini memang lebih lega, dan saya senangnya di bangku kedua ini tempat duduknya lumayan empuk, lumayan nyaman. Dan juga untuk yang Ayla tipe X yang generasi ini sudah ada headrest-nya ya di baris kedua. Terus ini juga legroomnya lega, jaraknya lumayan jauh untuk saya yang bertinggi badan sekitar 167. Bagasinya simple dan lumayan lapang, muat banyak. Biasanya saya bawa beberapa barang bawaan, sejauh ini aman, tidak ada kendala ya. Saya cukup suka dengan bagasinya yang tidak terlalu turun ke bawah, artinya agak sedikit ngeflat. Ya, seperti itulah tadi kondisinya setelah pemakaian Ayla tipe X10 tahun 2022 selama 3 tahun. Ada beberapa kekurangan dan tentunya juga ada beberapa kelebihan. Konsumsi BBM yang sangat irit untuk kombinasi dalam dan luar kota, dia bisa tembus 18 km per liter, perawatan mesin yang sangat murah, dan juga untuk tenaganya sangat memumpuni. Namun kekurangan dari mobil ini adalah mobil ini bukanlah tergolong mobil yang prestis ya sahabat Daihatsu. Ini salah satu mobil ekonomis. Mungkin untuk beberapa orang yang mencari mobil untuk prestis, mungkin Ayla bukanlah sebuah pilihan yang tepat. Baiklah sahabat Daihatsu, terima kasih sudah menonton video kami sampai di sini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan sampai jumpa di video kami berikutnya. See you sahabat Daihatsu.